Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Fatima, NIM H04200308, kelas Fisika A 2020, mata kuliah Pancasila. Judul materi yang akan saya bawakan, implementasi Pancasila dalam ideologi dalam bidang ekonomi. Baik, langsung saja kita mulai materinya, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Kabupaten Tegal. Saya ambil contohnya di Kabupaten Tegal, tepatnya pada tahun 2014 dan 2015. Bung Karno menyebut pertama kali dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan keyakinan pokok dan penuh dari Bung Karno bahwa suatu negara Indonesia yang berdaulat dapat bertahan hanya apabila ia dibangun atas dasar yang dapat diterima oleh semua golongan, baik itu golongan politik dan agama. Sangat disesalkan mengingat sampai sekarang belum terlihat jelas upaya mewujudkan nilai-nilai dan sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh dan tidak pernah sepenuh hati dilaksanakan secara konkret. Ancaman lain terhadap eksistensi Pancasila adalah globalisasi. Globalisasi sendiri pengertiannya sangat beragam. Ada yang pro dengan globalisasi dan ada juga yang kontra dengan globalisasi. Namun ada pula yang menyebut globalisasi sebagai mitos. Akan tetapi, pendefinisian globalisasi akan lebih dekat dengan persoalan ekonomi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada awal dekade 1990-an. Globalisasi negara-negara yang menganut ideologi komunis serta sistem ekonomi campuran yang diterapkan di Inggris dan Jerman. Sistem ekonomi kekeluargaan atau kelembagaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Penjelasannya sistem ekonomi kapitalis yang mengasahkan penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, individualisme. Sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan tidak ada penindasan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi acuan Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya menjadi acuan kebijakan dan turunan dari kebijakan ini adalah undang-undang dan peraturan di bawahnya. Dari perumusan kebijakan, implementasi sampai pada evaluasi kebijakan. Kebijakan ekonomi bangsa Indonesia tentunya harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena itu bagian dari pemerintah konstitusi kita. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan politik dalam hal kebijakan ekonomi tentunya ada kendalanya. Kendala internal seperti orang atau si pembuat kebijakan itu tidak mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian ada tidaknya titik baik dari si pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan mengacu pada Pancasila. Kecenderungannya adalah pembuat kebijakan sudah terkontaminasi oleh neoliberalisme. Solusinya adalah dengan pencerahan Pancasila itu yang utama. Pencerahan Pancasila pada para pembuat kebijakan, kemudian kaum penyelenggara negara dan para elit politik kita. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan selalu diupayakan oleh orang-orang yang peduli terhadap Pancasila. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi sorotan adalah menurutnya nilai-nilai Pancasila yaitu gotong royong dalam tradisi kehidupan bangsa Indonesia dan meningkatnya materialisme sehingga menjadi masyarakat bersifat individual. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2014-2015.
Kebijakan ekonomi Kabupaten Tegal sangat bergantung pada beberapa sektor yang sudah disematkan dalam sebuah jargon pertiwi, pertanian, industri, dan pariwisata, yang menjadi acuan untuk membuat kebijakan ekonomi. Berikut ini adalah kebijakan ekonomi yang terangkum dalam rencana peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan. Itulah sebabnya dibutuhkan kebijakan penyediaan fasilitas perdagangan. Berikutnya, peningkatan investasi. Investasi adalah salah satu yang kedua, yaitu investasi adalah salah satu jalur hubungan dengan daerah dengan berbagai pihak. Investasi memiliki arti penting bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis daerah, serta implementasi dan transfer keahlian dan teknologi. Yang ketiga, reformasi kebijakan bisnis. Kebijakan ini diperlukan dengan maksud untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, kebijakan bisnis yang dinilai menghambat perkembangan bisnis di daerah perlu dikaji dan dilakukan penyempurnaan. Yang keempat, pengembangan rumpun usaha. Upaya perkuatan rumpun usaha yang saling terkait dalam rantai nilai perlu dilakukan untuk memberikan ungkitan. Kita lanjut yang berikutnya. Yang kelima, pengembangan ekoefisiensi. Melakukan kebijakan ini, para pelaku usaha dilibatkan untuk memanfaatkan secara efisien sumber daya yang dimiliki, termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya. Kebijakan pengembangan ekoefisiensi melalui pendekatan ekoefisiensi dalam diterapkan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah yang ramah lingkungan. Yang keenam, perbaikan sistem produksi. Dalam dunia usaha, peningkatan produksi menjadi target utama yang terkadang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Fenomena ini merupakan persoalan serius yang harus segera memperoleh perhatian. Ketujuh, inisiasi klaster industri kreatif. Pengembangan industri kreatif harus tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan pembangunan industri kreatif adalah sumber daya manusia, anggaran teknologi penunjang, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur fisik. Tahapan yang paling sulit dalam pengembangan industri kreatif adalah penciptaan apresiasi terhadap industri kreatif itu sendiri. Pengembangan industri kreatif berikutnya membutuhkan adanya kebijakan inisiasi klaster industri kreatif yang diterapkan melalui program pengembangan nilai ekonomi kegiatan kreatif, program peningkatan transaksi industri kreatif, program perbaikan lingkungan klaster. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, pembudayaan hak kekayaan intelektual atau HKI dalam tatanan ekonomi modern. Hak kekayaan lanjut, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Kabupaten Tegal. Dalam kehidupan bangsa dan bernegara secara global, kita mengenal berbagai sistem ekonomi yang menjadi sebuah pijakan untuk menjalankan roda ekonomi. Ada sistem ekonomi pasar yang diterapkan oleh negara-negara yang menganut ideologi liberal, dan sistem ekonomi komando yang diterapkan oleh salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, gotong royong adalah karena pengaruh globalisasi yang mau tidak mau membawa kita dalam pusaran pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas tentu membawa kita dalam hal kebijakan ekonomi. Para pelaku usaha kecil menengah UKM perlu mendapatkan proteksi dari pemerintah. Dalam kaitannya dengan pasar bebas atau free market, bukan karena kita tidak mampu bersaing dengan produk asing, namun perlu diperhatikan juga will pemerintah untuk memproteksi produk dalam negeri kita. Jangan sampailah di persaingan secara langsung, tentu dengan tidak adanya persiapan yang cukup, kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing. Kelembagaan keuangan mikro
yang terbentuk dari program-program dimaksud. Tingkat keberlanjutannya rendah dan hampir tidak mampu memecahkan permasalahan tingkat suku bunga yang saya lanjut di materi berikutnya, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi menurut Mubyarto. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Asas ketuhanan yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. Dalam hal ini, diharapkan ada semangat pembangunan ekonomi tanpa ada diskriminasi antara pemodal besar dengan modal kecil, dengan visi Kabupaten Tegal yang menciptakan gotong royong serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Dalam pelaksanaan program kebijakan proteksi usaha kecil, misalnya masyarakat pelaku usaha kecil harus menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar terjadi jaringan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbang. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ini saja materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan. Wheezy Bass.